Saya tidak menyalahkan seorang anak laki-laki itu untuk menyayangi ibunya ya, untuk membantu secara perekonomian ibu yang kalau ibunya mungkin kurang, memang harus kita bantu. Namun kita atau kamu sebagai suami juga jangan lupa kewajiban kamu terhadap tanggungan personal kamu, yaitu istri dan anak. Kalau kamu harus memiliki, ada seorang ustadz gitu kan komen tentang itu gitu kan, memperumpamakan misalkan kamu punya satu piring nasi dan itu hanya cukup untuk satu orang, dan kemudian ibu dan istrimu sama-sama lapar, ya kamu harus berbijaksana, karena dua-duanya adalah suatu kewajiban juga. Berbakti kepada orang tua kewajiban, menafkahi istri, mencukupi istri, menjaga istri gitu kan, bertanggung jawab akan istri kita dan anak kita, itu adalah suatu kewajiban juga. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita dari hari ke hari semakin baik, semakin produktif, tentunya semakin lancar, semakin berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat memiliki dampak yang positif bagi kita semua, semakin berkembang dan tentunya memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang suatu hal yang sedikit viral teman-teman. Ada banyak pembahasan dan ini bagi saya penting untuk kita angkat, kita bahas, karena problem ini seringkali muncul dalam kehidupan kita. Dilematis, hal-hal dilema yang sedemikian seringkali muncul dalam kehidupan kita, sehingga seringkali menimbulkan atau menyisakan duka luka yang amat mendalam bagi seorang pasangan rumah tangga teman-teman. Karena pada kesempatan ini saya akan membahas tentang adanya suatu video viral dari salah satu ustadz gitu kan, yang jamaahnya itu bertanya, dia itu seorang perempuan dan bertanya tentang perihal rumah tangganya yang kandas teman-teman, tentang apa dan bagaimana dan hal apa yang jamaah ustadz ini tanyakan. Marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, hari ke hari, waktu ke waktu telah kita jalani kehidupan kita. Sering waktu berjalan tentu kita menapaki berbagai hal, warna-warni kehidupan, dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini seringkali menjadikan diri kita itu mengalami suatu perasaan-perasaan yang silih berganti, yang bergejolak, bahkan menjadikan diri kita itu semakin dewasa, dan harusnya semakin dewasa karena kita telah melalui berbagai hal yang mungkin itu menyakitkan, sedih, dan lain sebagainya. Mungkin ada juga yang menyenangkan dan membahagiakan dan perlu untuk kita syukuri. Namun ada juga hal-hal yang mungkin tidak nyaman dalam kehidupan kita teman-teman. Baru-baru ini ada video viral dan banyak sekali video itu dibahas oleh banyak pakar-pakar agama, ustadz dan lain sebagainya ya teman-teman, tentang video viral Ustadz Hanan Attaqi ya, ketika dia di majelisnya ada seorang ibu rumah tangga ya, baru masih muda gitu kan, kemudian beliaunya curhat dan bertanya tentang nasib dia dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak dia, karena si ibu ini adalah pasangan muda sebetulnya ya teman-teman. Dia memiliki anak umur 4 bulan ketika itu lebih. Kemudian kalau nggak salah ya itu 4 bulan, sekitar 4 bulan anaknya, dan ternyata suaminya harus menalak si istri ini, si wanita ini, si ibu ini,
lantaran ada suatu mungkin percecokan dalam rumah tangga ya, yang disebabkan atas nafkah yang ibaratnya si istri ini merasa bahwa suaminya itu kurang bijak dalam mengelola keuangannya. Ia selalu mengutamakan ibunya, bahkan sebetulnya si istri ini rela sebetulnya kalau suaminya, mantan suaminya gitu kan, memberikan sebagian penghasilannya kepada ibunya, membantu ibu dan adik-adiknya gitu, adik-adik suaminya gitu kan. Namun namanya kehidupan, tentu seorang istri mengalami atau memiliki suatu kebutuhan ya untuk menjalankan rumah tangga kecil mereka ya teman-teman, sehingga terjadi mungkin keributan karena hal-hal yang sebetulnya bisa untuk dibicarakan, memang sudah direlakan dengan si wanita ini gitu kan. Namun mungkin ada kebutuhan dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi suatu hal yang menjadikan mereka harus kandas ya teman-teman. Ada suatu keributan dalam rumah tangganya, kemudian si suami ini menolak. Alasannya karena dia, si laki-laki ini, seorang suami ini berdalih gitu kan, kalau saya membantu ibu saya akan dijanjikan surga Firdaus, saya akan mendapatkan nanti di akhirat nanti ganjaran yang besar, yaitu berupa bisa masuk atau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang terbaik, yaitu surga Firdaus teman-teman. Dan ini suatu hal yang viral ya teman-teman. Banyak sekali yang bereaksi, para ustadz, mungkin para guru-guru dan lain sebagainya di sosmed gitu kan, tentang bagaimana sebetulnya kita itu berbijaksana melakukan suatu pengaturan keuangan untuk kita sebagai, karena itu objeknya laki-laki gitu kan, atau orang yang berumah tangga, untuk bijak ibaratnya itu mengatur keuangannya teman-teman. Karena ini adalah suatu hal yang penting. Banyak sekali dalih-dalih, ibaratnya itu seorang suami atau seorang bapak atau seorang anak laki-laki ya, yang sudah menikah, berdalih membantu ibunya adalah suatu, atau membantu orang tuanya atau saudara atau adik-adiknya gitu kan, adalah suatu pahala, memiliki suatu pahala yang besar. Membantu orang yang kita cintai, terutama orang tua, adik-adik kandung atau mungkin saudara, adalah suatu hal yang baik, yang sangat baik, bahkan memiliki suatu balasan-balasan ibahala ya, suatu balasan-balasan yang besar nanti di akhirat. Namun perlu harus kita sadari teman-teman, sebagai laki-laki tentu kita harus mengetahui. Jadi ini kalau saya rasa adalah problem betapa di masyarakat kita, di lingkungan kita, atau mungkin di negeri ini, atau mungkin dimanapun di dunia ini ya, terutama yang fenomena di negeri kita gitu kan, banyak sekali pasangan-pasangan ketika menikah, atau mungkin mereka yang muda-mudi gitu kan menikah, mereka kurang memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum agama, tentang hukum-hukum yang harus mereka memiliki bekal untuk itu, untuk menjalankan bahligai rumah tangga, untuk menjalankan suatu ajaran agama yang sangat penting, yaitu menikah teman-teman. Seseorang yang menikah gitu kan, ini adalah suatu pandangan saya ya, kita harus merenungi, karena channel ini adalah membahas tentang merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini ya. Dan ini adalah suatu hal yang saya rasa patut, dan ini banyak terjadi teman-teman. Banyak keluarga-keluarga kandas, rumah tangga muda kandas, karena mereka, bagi saya atau saya pribadi menganggap mereka itu banyak salah pahamnya tentang hukum-hukum agama, tentang norma-norma sosial keagamaan, atau mungkin norma-norma turun-temurun, tradisi dan lain sebagainya, sehingga seringkali mereka mengambil suatu landasan untuk mengambil keputusan yang keputusan itu sebetulnya salah teman-teman. Sebetulnya kesimpulan mereka tentang norma-norma tersebut kurang pas, kurang bijak gitu kan. Perlu kita sadari sebagai orang yang siap atau yang sudah menikah, mau menikah, atau mungkin
merasa siap untuk menikah? Sebetulnya banyak. Kalau di dunia pesantren atau di dunia pondok gitu kan, pondok salaf, pondok tradisional gitu kan, mereka di pondok-pondok itu rata-rata ya, ketika di pondok pun mereka sudah diajarkan tentang fikih-fikih pernikahan, tentang hukum-hukum pernikahan, bagaimana orang menikah itu kesiapannya, wawasannya, bekalnya itu apa saja sudah dipersiapkan, sudah ada pelajarannya teman-teman, sudah ada metode atau kurikulumnya, dan ada satu kitab yang khusus membahas tentang itu, tentang bagaimana kita siap ketika kita ingin menikah. Kita harus memiliki banyak atau beberapa kesiapan-kesiapan, terutama dari mental, kepribadian, wawasan tentang agama, kemudian ibaratnya itu hak dan kewajiban harus kita mengerti sebagai orang yang menikah ya teman-teman. Tentu sebagai laki-laki, kita semua sebagai laki-laki atau kamu semua, kalian berada di kalian dimanapun kalian berada gitu kan, sebagai laki-laki kita harus menyadari bahwa kita menikah itu adalah untuk meminang seorang wanita teman-teman. Kita adanya akad pernikahan adalah suatu ikrar, suatu janji. Untuk kita itu bukan cuma ikrar kepada orang tua sebagai wali, seorang tua si cewek, namun kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita berjanji gitu kan, ibaratnya itu bertanggung jawab atas si anak perempuan yang kita minta itu, yang kita nikahi itu. Dan secara agama, seorang anak wanita itu akan berpindah tanggung jawab dari orang tua sebagai yang melahirkan, untuk menafkahi, untuk membesarkan, untuk mendidik dan lain sebagainya, itu berpindah kepada sang suami setelah si mempelai laki-laki itu melakukan akad pernikahan. Dan itu adalah suatu kewajiban yang tadinya ada di sisi orang tua si perempuan, kemudian berpindah kepada sisi laki-laki. Dari hal ini saja kita sudah harus bisa menyadari teman-teman bahwa seorang suami, seorang laki-laki, seorang pria yang memiliki seorang istri gitu kan, yang sudah berani meminta atau mengakad, berjanji untuk menikahi seorang wanita, itu ada suatu kewajiban yang itu wajib, yang apabila itu dilalaikan atau ditinggalkan itu berdosa teman-teman. Jadi kalau seandainya ada seorang laki-laki yang di problem ini, yang viral ini di majelis Ustadz Hadan ini gitu kan, ada seorang laki-laki, ada seorang bahkan wanita gitu kan mengeluh dan bertanya bagaimana posisinya, bagaimana posisi suaminya, walaupun si wanita ini bilang kalau si suaminya itu soleh karena dia berbakti kepada ibu, kepada mungkin sayang kepada anak-anak, adik-adiknya gitu kan, saudaranya gitu kan. Namun saya lihat, saya analisa, si laki-laki ini hanya memiliki pengetahuan yang terbatas tentang hukum-hukum agama. Dan ini adalah satu problem ya, dari banyak problem yang akan terjadi teman-teman. Kita sebagai manusia tentu kita harus memiliki suatu proporsi, suatu porsi yang tepat dalam melangkah. Dan langkah-langkah kita itu harus didasarkan dari dasar-dasar yang sesuai dengan porsinya. Betul, saya tidak mengingkari bahwa seorang laki-laki itu baktinya, atau mungkin semua anak ya juga ya, seorang wanita pun harus tetap berbakti kepada orang tuanya sampai ia mati, sampai orang tuanya meninggal gitu kan. Bahkan si laki-laki itu juga masih punya kewajiban untuk menolong orang tuanya kalau orang tuanya susah, terutama ibunya gitu kan. Namun dia juga harus menyadari kewajibannya setelah dia sudah menunaikan akad untuk menikahi seorang wanita. Dia juga punya kewajiban yang lain, dan itu kewajiban yang individu gitu kan, fardu ain, bukan lagi fardu kifayah gitu kan. Fardu ain bagi dirinya, kewajiban secara personal bagi dirinya untuk merawat, menjaga, menafkahi istrinya, nafkah dohir maupun nafkah batin, secara perekonomian maupun secara batiniah, entah mendidik, mengarahkan, menyayangi dan lain sebagainya. Itu adalah suatu kewajiban, kepedulian, bahu membahu, saling bantu, menolong. Bahkan
Makanya kalian itu belajar, dan penting untuk belajar. Terutama kalian harus mengerti tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW ya. Betapa beliaunya itu kalau di rumah selalu membantu istrinya. Bahkan perkara-perkara dapur pun Nabi Muhammad SAW ketika di rumah selalu membantu istrinya, teman-teman. Bahkan Nabi Muhammad itu setiap hari gitu kan, tidak kurang 7 kali meminta maaf pada istrinya tentang berbagai hal. Mungkin ada yang kurang dari diri beliau sebagai suami, karena ingin menjaga batiniah dari istri dan ingin merawat, ibaratnya itu kasih sayangnya kepada istri, teman-teman. Saya tidak menyalahkan seorang anak laki-laki itu untuk menyayangi ibunya ya, untuk membantu secara perekonomian ibunya. Kalau ibunya mungkin kurang, memang harus kita bantu. Namun kita atau kamu sebagai suami juga jangan lupa kewajiban kamu terhadap tanggungan personal kamu, yaitu istri dan anak. Kalau kamu harus memiliki, ada seorang ustadz gitu kan komen tentang itu gitu kan, memperumpamakan misalkan kamu punya 1 piring nasi dan itu hanya cukup untuk 1 orang, dan kemudian ibu dan istrimu sama-sama lapar, ya kamu harus berbijaksana, karena dua-duanya adalah suatu kewajiban juga. Berbakti kepada orang tua kewajiban, menafkahi istri, mencukupi istri, menjaga istri gitu kan, bertanggung jawab akan istri kita dan anak kita, itu adalah suatu kewajiban juga, bahkan kewajiban personal seorang suami seperti itu. Kamu harus berbijaksana. Kalau memang ibumu kurang bisa, mungkin banyak problem-problem, kadang orang tua itu kurang mengerti tentang keadaan rumah tangga anaknya karena mungkin sudah beda rumah ya gitu kan. Bukan berarti orang tua nggak mau mengerti, kadang kan nggak tahu gitu kan tentang keadaan rumah tangga anaknya gitu kan. Taunya ya anaknya ya bercukup dan lain sebagainya, padahal ya kadang kurang gitu kan. Ya sebagai seorang laki-laki dan suami, anak dari seorang ibu dan suami dari seorang istri, kita harus memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan itu dengan baik, sehingga ibu kita tidak tersinggung, ibu kita tidak marah, dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Banyak hal seringkali terjadi karena kita mungkin ada sedikit rasa gengsi, malu untuk mengungkapkan keadaan sebenarnya kita, sehingga orang lain atau mungkin ibu kita, orang tua kita kurang memahami keadaan sebetulnya dari rumah tangga kita sebagai anak gitu kan, sebagai yang sudah memiliki rumah tangga. Dan itu sangat penting, teman-teman. Ada ini, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa seorang yang menikah, yang ingin menikah harus memiliki pengetahuan yang benar, pengetahuan yang cukup untuk dia melaksanakan suatu rumah tangga. Karena rumah tangga ini adalah suatu ibadah, teman-teman. Suatu ibadah apabila tidak dilandasi dengan ilmu yang benar, pengetahuan yang benar, itu akan tertolak pahalanya, akan tidak diterima pahalanya gitu kan. Amalan yang tidak berdasarkan dengan ilmu yang benar, yang baik, yang cukup, itu akan cenderung terjadi banyak kesalahan-kesalahan di dalamnya, dan bahkan pahalanya pun tidak akan diterima gitu kan, kalau kita tidak memiliki pengetahuan dan ilmu yang benar, yang baik gitu kan. Akan mardut gitu kan, akan ditolak. Sebetulnya kita mau mengharapkan surga Firdaus karena berbakti kepada ibu gitu kan, akhirnya itu tidak akan pernah tercapai karena kamu dolim kepada istrimu gitu kan. Bahkan agama Islam itu sangat memerangi orang yang dolim, teman-teman. Di sisi lain kamu mengharapkan pahala, di sisi lain kamu berbuat kedoliman, dan itu adalah suatu hal yang apabila ditimbang belum tentu pahala kamu itu sebanding dengan kedoliman yang kamu lakukan. Bahkan menalak istri yang sudah mau qanaah, mau menerima, mau menyadari bahwa kamu seorang suami adalah masih memiliki beban moral, tanggung jawab kepada ibu yang masih mungkin renta gitu kan, yang masih mungkin kurang cukup. Dia sebetulnya menerima di video itu, teman-teman, si istri yang curhat kepada Ustadz Hanan Attaqi tadi gitu kan. Namun saya rasa itu dia, jadi keterbatasan pengetahuan sehingga ia itu seorang suami tadi seakan-akan lebih utama seorang ibu. Semuanya utama, teman-teman. Semuanya itu adalah tanggung jawab. Kita harus
mendudukkan perkara pada porsinya ya, sesuai proporsinya, sesuai porsinya, sehingga kita tidak akan terjebak, bahkan tidak akan ibaratnya itu jatuh kepada kesalahan. Saya yakin si suami ini akan sangat menyesal, karena seorang istri tadi sebetulnya adalah seorang yang menerima ya. Cuman kalau seandainya kebangetan, semua orang pun akan memberontak, akan meronta-ronta teman-teman, kalau kita itu tidak terus menerus atau tidak bijak dalam memilih suatu keputusan. Seorang rumah tangga itu harus saling mengerti. Kalau cuman satu pihak yang mengerti, pihak lainnya semaunya sendiri, tentu akan tidak ada lagi kebahagiaan di dalamnya teman-teman. Jadi itu semoga ini semua menjadi suatu renungan bagi kita, dan ini banyak terjadi teman-teman, problem-problem demikian, banyak sekali perceraian-perceraian karena adanya hubungan yang kurang pas antara anak dengan orang tua, antara anak dan suami dan istri, karena kaitannya dengan mertua dan orang tua. Jadi itu semoga ini semua menjadi renungan. Marilah kita memperluas wawasan kita, pengetahuan kita. Dan saya garis bawahi ya teman-teman, ada suatu kitab itu, suatu fatwa dari ulama besar gitu kan, yaitu Hujjatul Islam, Syekh Ghazali ya gitu kan, Imam Ghazali gitu kan. Kita memiliki suatu kewajiban untuk belajar teman-teman, bahkan di Nabi pun gitu kan, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin gitu kan. Mencari ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap individu umat muslim, orang Islam, orang yang beragama. Karena dengan ilmu itu ya teman-teman, kita akan melangkah menuju langkah-langkah yang benar, dan kita itu akan jauh dari kesalahan. Dan kewajiban mencari ilmu itu dijatuhkan ketika ia itu akan menghadapi suatu hal yang ia akan lakukan. Contoh, kita mau berdagang, kita harus mengerti hukum zakat, hukum jual beli, baiat tentang perdagangan, perjanjian perdagangan gitu kan. Ketika kita menikah, kita tentu harus mengetahui hukum-hukum pernikahan. Kita harus mengetahui syarat-syarat pernikahan. Kita harus mengetahui kewajiban-kewajiban antara suami dan istri dalam melakukan pernikahan teman-teman. Jadi itulah teman-teman, itu adalah suatu kewajiban untuk kita meluaskan pengetahuan kita, untuk kita tidak salah melangkah dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin itu. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan lika-liku. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.